tanahnya di sini di pegunungan sini ya. pH-nya itu tinggi, jadi dia harus sebelum menanam tebar kapur lagi tuh, supaya menurunkan pH ini. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan tanaman di sini subur. Yang pertama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ya, di video kali ini saya akan memperlihatkan kalian yang namanya pupuk. Ini pupuk dari kotoran ternak. Ya, seperti yang di belakang saya itu. Lihat. Itu semua adalah dari kotoran ternak ya. Entah itu ternak apalah. Itu ternak sapi kah atau binatang lainnya lah. Yang jelas itu dari kotoran ternak. Bahasa Jepangnya itu taihi. Ya, itu biasa di Indonesia dikatakan kompos ya. Mohon maaf ya, suaranya agak berisik ya. Ini karena turun hujan di sini. Itu ada berapa puluh ton itu nggak tahu. Yang jelasnya di sini takarannya itu dalam 1 hektar diberikan pupuk kompos itu. Pupuk itu bukan dari kotoran ternak yang sudah difermentasi. Dalam 1 hektar itu takarannya 6-7 ton per hektar ya. Yang tempat saya kerja di sini. Itu disebar di kebun kurang lebih segitu. Per hektar 6-7 kilo. 6-7 ton per hektar ya. Nah, itu ditaburkan pada saat kalau mau turun salju. Kalau di sini ya, di tempat saya ini kan bagian pegunungan, jadi ini salju lumayan lah. Kalau turun salju ya sudah nggak ada apa-apa lagi yang bisa ditanam. Makanya pada saat itulah pupuk ini ditebarkan di kebun. Nah, pada musim di Jepang ada 4 musim ya. Ada musim semi itu sakura biasa, sakura. Setelah musim semi, musim panas. Nah, disitulah di sini semua berbondong-bondong pada menanam ya, pada bertani semua di musim panas itu sibuk-sibuk. Setelah musim panas ada musim aki. Aki itu gugur, musim gugur. Nah, situ sudah mulai dingin. Setelah musim dingin yaitu fuyu, salju itu ya. Setelah itu pada sebelum turun salju itu di bulan 12 itu ya, pertengahan bulan 12 sebelum turun salju. Nah, pupuk inilah yang disebarkan ini. Pupuk itu ya, itu yang disebarkan karena sudah turun. Pada saat turun salju ya sudah tidak ada tanaman lagi. Nah, sebelum turun salju disebarkanlah pupuk itu tadi ya, sebanyak 6-7 ton per hektar, ditebar di situ. Setelah ditebar, dibalik tanahnya itu dibalik ya, dibalik. Ada alatnya, ada mesinnya tadi, nanti saya perlihatkan. Nah, setelah dibalik itu ya dibiarkan. Setelah dibalik dibiarkan. Nah, turunlah salju itu. Maka semua kebun sini tertutup dengan salju, bisa mencapai 30 bahkan 50 cm saljunya, bisa jadi sampai 1 meter itu ketebalan salju. Nah, itulah salah satu faktor penyebab suburnya tanaman di Jepang ini. Salah satunya, banyak faktor sih. Yang salah satunya itu faktor tanahnya di sini di pegunungan sini. pH-nya itu tinggi, jadi dia harus sebelum menanam tebar kapur lagi tuh, supaya menurunkan pH itu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan tanaman di sini subur. Yang pertama tadi itu tanah ya, kompos itu ya, pupuk kompos disebarin di kebun. Nah, setelah itu bibit yang unggul itu mempengaruhi juga, kedua ya. Terus yang ketiga perawatan pada tanaman.
itu perawatannya itu cukup ekstra gitu, luar biasa perawatan. Terus yang keempat, pemupukan, pemeliharaan itu pemupukannya juga luar biasa. Pemupukannya di sini serba kimia semua, pupuk kimia, hama juga banyak juga di sini. Tidak setiap kali panen itu mereka berhasil, tidak ya. Kadang juga diserang hama, ada yang busuk, ada bahkan tidak bisa panen. Dan yang terakhir tuh yang bisa menyebabkan tanaman subur itu alam atau cuaca itu juga penting. Di musim panas sih curah hujan juga tinggi. Jadi kalau terlalu banyak hujan, curah hujan tinggi, tanaman juga rusak. Jadi itulah salah satu penyebabnya tanaman. Beberapa penyebab tanaman di Jepang itu subur. Terutama itu ya, kalau menurut saya tanah itu. Tanah itu di sini saya katakan 6 sampai 7 ton per hektar ditebarkan itu setiap tahun sekali. Setahun sekali tebar, setahun sekali tebar. Nah, dalam setahun itu siklus penanaman itu 2 sampai 3 kali doang saja ya. Kalau umpamanya tanam jagung itu tidak bisa 2 kali berturut-turut. Umpamanya tanam jagung 3 bulan kan, kurang lebih 3 bulan tanam jagung, panen. Setelah itu mau nanam jagung lagi udah nggak bisa, karena udah keburu musim dingin, udah nggak bisa tumbuh. Nah, kalau setelah tanam jagung baru ditanami dengan yang tanaman umurnya yang pendek itu seperti sani, retas itu apa, selada, nah itu boleh, bisa. Tapi kalau tanam jagung berturut sampai 2 kali dalam 1 tahun ya tidak bisa itu. Nah, murid apa terlalu dipaksakan. Yang pupuk itu tadi yang penting ya. Itu salah satu penyebab utamanya itu tanaman itu bisa subur itu karena tanah itu atau pupuk itu ya, kotoran ternak itu yang sudah difermentasi. Dan itu juga beli juga itu, harganya per ton nggak tahu berapa ya. Kebunnya itu sebanyak 12 hektar, jadi hitung-hitung aja 1 hektar 7 ton atau 6 ton kali 12 hektar per tahun itu. Nanti saya perlihatkan pupuk-pupuknya tuh ya, jenis-jenis pupuknya itu banyak jenis pupuknya. Oke lah, sampai situ aja ya. Jangan lupa di like, komen. Kalau ada yang kurang jelas, ingin ditanyakan, silakan pertanyakan, boleh kok. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak tahu, nanti saya tanyakan ke bos saya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan sharing ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Oke, sampai di situ saja video ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya balik dulu ya.